Jadi setiap manusia itu akan melewati neraka. Kalaupun dia terasa sengatan panas api neraka, itu hanya lewat saja. Ketika dia lewat saja. Jadi itulah keutamaan orang yang ditinggal anaknya mati kalau dia tidak. Jadi sungguhnya ibu gembira ataupun bapak harus gembira. Bapak ini orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibu orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah ambil anaknya sampai 3. Jadi kita berikan dia hiburan dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah mereka merasa terhibur, mungkin dengan kita membawa makanan ataupun dengan kita datang ke sana membantu mengurangi beban dia dan sebagainya. Pokoknya intinya menghibur dia. Ya, kalau umpamanya dengan membawa papan-papan yang kami turut berduka cita, umpamanya dengan itu dia pula senang, ya bawa. Tapi kalau saya mati usahlah bawa macam itu. Saya susah nengoknya. Tak payah bawa macam itu. Lebih baik takziah tengok saya, doakan Allahumma ghfirli ghufran. Masya Allah. Itu yang lebih saya inginkan ketimbang bunga-bunga tak apa-apa pula kan. Kemudian setelah kita hibur mereka dengan sesuai dengan kemampuan kita, maka apalagi yang harus kita lakukan? Marron Nabi sallallahu alaihi wasallam bimra'atin 'inda qabrin wa hiya tabki faqala ittaqillah wasbiri. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat di kubur, ada satu orang wanita yang sedang berada di dekat kubur itu. Dan wanita itu sedang nangis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada wanita itu, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wasbiri, dan sabarlah. Jadi kita bertanggung jawab kepada orang yang sedang ditimpa musibah itu untuk menjaga ketaatannya kepada Allah. Jangan gara-gara jenazah ini kita tak sembahyang atau keluarga dia tak sembahyang. Yang payah sekarang yang gali kubur tak sembahyang kadang-kadang. Maka pesan Nabi itu ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Yang gali kubur sembahyang, yang di rumah yang ngurusi jenazah sembahyang, dijaga semua ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena jenazahnya akan menjadi susah kalau sekiranya kejadiannya seperti itu. Maka Nabi pesan untuk ittaqillah. Bahkan pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan menguburkan jenazah putrinya, ketika itu jenazah ingin diturunkan ke lahatnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanya kepada sahabat-sahabat, siapa tadi malam yang tidak berhubungan suami istri? Kata Abu Talha, saya ya Rasulullah. Nah, sekarang kamu turun. Nabi pun turun, menurunkan jenazah itu. Maknanya apa? Orang yang masih ada rasa-rasa tadi malam berhubungan dengan suami istri saja tidak diizinkan oleh menurunkan jenazah anaknya Nabi. Bukan ini dosa, bukan salah orang macam itu. Tidak salah, tapi Nabi melihat lebih lagi baik kalau dia nih yang menurunkan itu adalah orang yang tadi malam beribadah kepada Allah. Maksudnya seperti itu, beribadah, sedang sholat, zikir, doa. Orang itu yang lebih diutamakan untuk menurunkan jenazah. Jadi kita juga sekarang ini kan problem masalah di daerah kita, mungkin di tempat saya juga seperti itu. Begitu jenazah nak diturunkan, orang-orang alimnya, ustadz-ustadznya, orang yang pandai-pandai itu minggir semua. Tinggal orang yang celana pendek itulah yang nurunkan. Masya Allah. Seharusnya para ustadz, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh itulah yang menurunkan tuh. Mengapa kok gitu? Karena jenazah itu akan bahagia dengan keadaannya seperti itu.
Karena orang yang soleh itu menurunkan tentu kalau ada apa-apa dia astagfirullahaladzim. Kalau sudah tidak apa, alhamdulillah. Tak ribut dong. Tak pakai tolong ulu. Tak apa. Masya Allah. Ini keadaan yang seperti itu seharusnya ya kita sama-samalah berusaha untuk merubahnya. Sedikit demi sedikit. Memang ada rasa perasaan takut kalau nurunkan tukang, kalau kejadian macam ini macam mana pula gitu. Kita ada perasaan takut seperti itu. Sesungguhnya perasaan-perasaan seperti itu akan mengingatkan kita macam mana kalau kita diturunkan macam itu. Gitu. Sesungguhnya mengingatkan kita sendiri. Jadi ibrahnya, pelajarannya ketika menurunkan jenazah itu untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Memang kita semua masih ada perasaan takut mati itu kan masih ada semuanya gitu nih. Tapi kan dengan kita melakukan hal-hal yang seperti itu, minimal kita menyadari diri kita. Macam mana kalau saya macam ini? Pelajarannya itu dapat gitu. Tapi kalau kita menjauh aja di belakang, kan sudah selesai, baulah kita nak mulai dekat. Pelajarannya sedikit sekali kita dapatkan. Jadi Nabi SAW mengajarkan hendaklah orang yang menurunkan jenazah ini adalah orang-orang yang baik-baik, orang yang soleh. Inilah yang lebih utama. Kalau orang soleh tanda lagi, tidak tanda lah. Siapa aja lah, karena ini fardu kifayah. Semua bertanggung jawab. Jadi setelah kita ingatkan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, ya kita ingatkan kalau sudah jamnya sholat, kita ingatkan sholat dulu. Kita ingatkan kalau biasanya dia baca Quran atau zikir, alangkah bagusnya ya, baca Yasin, berzikir untuk mengendalikan diri dan untuk kemanfaatan jenazah yang ada. Setelah itu Nabi juga pesan wasbiri, sabar. Dan sabar ini kata Nabi SAW dalam hadis lain, sabar ini ketika kali pertama terjadi musibah. Inilah sabar. Maka kita penting betul ketika mendengar kabar bahwa si fulan bin si fulan ataupun anak kita meninggal ataupun istri kita meninggal. Ketika kali pertama kita mendengarnya itu langsung kita tengok hati kita. Sabar enggak kita? Maka kita harus jaga betul kesabaran. Begitu juga orang yang ditimpa musibah, siapa sajalah. Maka kita ingatkan sabar. Memang nyakap sabar ini senang. Sampai-sampai kadang-kadang ketika kita mengingatkan orang lain, sabo kak atau sabo bang kau cakap senang belum begaso. Memang gitu yang kena sungut dengan dia. Tapi tak apa, mesti kita buat. Karena ini pernah dilakukan oleh Nabi. Ittaqillah wasbiri kata Nabi. Takwalah kamu kepada Allah, bersabarlah. Jadi Nabi ketika itu dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan ketika itu wanita tadi juga melawan karena dia tidak kenal siapa yang mengingatkan itu. Dia tidak sadar bahwa Nabi yang mengingatkan itu. Setelah ditegur sama orang, kamu apa tidak tahu siapa yang mengingatkan tadi? Itu kan Rasulullah. Maka dia pun datang kepada Nabi minta maaf. Memang kata Nabi SAW, sabar itu yang pertama. Jadi kita mesti ingatkan, sabar kan, sabo. Sayang kalau tak sabo, pahala tak dapat. Itu dia. Pahala tak dapat, sementara kesusahan juga tetap kita dapatkan. Jadi sabo. Ingat, kalaupun kita tanda dia mati, ya namanya memang sudah kehidupan, takdir seseorang itu pasti mati, siapapun. Jadi kita ingatkan tentang perkara-perkara itu agar dia sadar balik, sehingga dia bisa bersabar. Kemudian setelah kondisinya baik semua, keluarga sudah sabar dalam ketaatan kepada Allah, kita yang bertakziah pun tidak menambah keluarga itu menjadi susah dan sebagainya. Maka kita bantu dengan apa? Dengan mengurus jenazah. Kalau sudah siap semuanya, kita urus jenazah. Pertama sekali kita memandikan jenazah itu.
Kita mandikan jenazah itu seperti yang telah diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga diriwayatkan hadis ini. Dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatu faqala irsilnaha salatan aw khamsan aw aktsara min dzalika in ra'aitunna dzalika bima'in wa sidrin wa ja'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafurin fa idza faraghtunna fa'adhinnani falamma faraghna adannahu fa'atana hiqwahu faqala ashirnaha iyyahu ta'ni izar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kami saat kematian putri kami. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara sebanyak 3 kali, 5 kali, atau lebih dari itu jika kalian anggap perlu. Daun bidara ini daun yang kalau dicampur dengan air dia akan menimbulkan busa. Kalau kita sekarang mungkin susah mau cari daun bidara, sebagai gantinya adalah sabun. Jadi campurkan air dengan sabun sehingga air itu berbusa. Tapi sebelum kita guyurkan air sabun itu, lebih dahulu kita bersihkan kemaluannya, perutnya diurut-urut ke bawah dengan pelan-pelan. Kuku-kuku yang kotor dibersihkan, tapi tidak boleh dipotong, hanya dibersihkan saja yang kotor-kotor. Kulit-kulit yang kotor yang kira-kira air tidak masuk, kalau umpamanya dia pakai cincin, dibuka dulu cincinnya. Kalau dia pakai anting-anting juga begitu, dibuka dulu anting-antingnya. Kalau dia rambutnya itu lagi disanggul, dibuka dulu sanggulnya. Kalau dikepang juga gitu, kepangannya dibuka dulu, sehingga seluruh air bisa masuk, bisa sampai ke kulit-kulit semua. Jadi setelah dibersihkan semuanya, baru kemudian diguyur dengan air sabun. Air sabun digosok pelan-pelan. Kemudian ya seperti yang disabdakan oleh Nabi, 3 kali boleh, 5 kali juga boleh, ataupun ya lebih dari itu jika diperlukan. Setelah bersih semuanya, baru disiram lagi dengan air yang bersih. Setelah air yang bersih disiram semuanya, baru dibudukkan, baru selesai. Kemudian disiap-siapkan untuk dikafani dan sebagainya. Saya rasa demikian saja pembahasan kita malam hari ini. Mudah-mudahan yang akan kita bisa kita lanjutkan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.